Halo, selamat datang di Jam Project. Oke, gue di sini mau cerita tentang pengalaman gue soal kita mau bahas patah hati. Ya, mungkin ini cerita masa lalu yang cukup bisa bikin gue tersenyum-senyum kalau gue ngebayanginnya lagi. Jujur aja, kalau kita ngebahas tentang masa lalu, walaupun sesedih apa, kadang kita bisa senyum. Karena kalau dibandingin dengan masa kini, mungkin hal tersebut jadi sebuah momen-momen mengharukan, tapi bikin hati tuh bisa momen lagi. Kalian pernah gak berpikir ke masa lalu sambil senyum-senyum sendiri kayak gitu? Nah, ini perasaan yang gue lagi rasain kayak gitu. Jadi ngomongin soal yang namanya patah hati, dulu gue pernah ngerasain yang namanya patah hati di masa-masa pas gue zaman SMA. Sorry, itu SMP. Jadi gue waktu SMP pernah yang namanya suka sama cewek itu bikin gue deg-degan. Cewek itu bikin gue ngerasa, wow, kalau gue bisa dapat kata sayang dari dia tuh gemeter gitu, ngerasa deg-degan banget gitu. Kalau misalkan gue bisa yang namanya kenalan sama dia. Dan dulu tuh nggak ada zaman yang namanya chatting, sosial media itu nggak ada. Gue kenal sama cewek itu lewat Facebook. Itu pun pas gue zamannya suka begadang di warnet. Entah kenapa ya, zaman dulu tuh warnet tuh jadi tempat spesial buat orang-orang yang lagi cari hiburan. Dan setiap malam minggu warnet itu selalu penuh. Kalau nggak kalian ngalamin itu, mungkin kalian tua. Tapi balik lagi, di warnet tuh gue punya Facebook dan gue cari-cari, biasalah anak-anak cuman dulu itu kayak nyari-nyari cewek itu lewat Facebook. Kayak kalau dibilang sekarang tuh selebgram, kalau dulu tuh kalau orang punya Facebook, dia temennya udah nyampe mentok-mentok di 5.000 ya, mentok-mentok di 5.000 tuh udah keren banget. Dan banyak orang yang nyari cewek atau nyari pasangan itu di Facebook. Dan itu yang gue alamin. Jadi gue nyari cewek itu di Facebook, gue coba DM inbox ya, dulu namanya inbox. Temulah dia. Ternyata dia itu nggak terlalu jauh rumahnya sama gue. Dia anak SMP, gue anak SMP kelas 3, dia anak SMP kelas 1. Awal mula sih kayak biasa, chatting biasa, perkenalan, kayak orang mana nih gitu, bla 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 bla. Akhirnya pas gue ngerasa, wih, kayaknya gue pengen ketemu deh. Kalau di chatting sih udah seru, nyaman. Lihat foto profilnya sih emang cantik ya. Ekspektasi gue itu kayak, wah, nih cewek bikin gue deg-degan, cantik banget gitu. Terus ada hasrat ngebayangin dulu tuh kalau kita nggak kenalan sama cewek tuh kayak, oh, bayangan kita, halusinasi kita tuh kayak ngebayangin nggak, oh, cewek ini kayak gini, bukan dalam artian negatif ya, tapi ngebayangin kayak, wah, dia kayak gini, di foto aja kayak gini, wah pasti banyak lah asumsi kayak lu mikirin cewek itu kayak sesuai dengan hati lu kayak gitu. Akhirnya udah chatting lama, seruan pengen kayak ketemu, tapi gue di situ bingung
pengen ketemu tapi gue nggak ada kendaraan men. Walaupun deket, kayak deketnya itu kayak treknya itu kalau dibilang itu kayak tangan men. Treknya itu kayak ke gunung kayak gitu. Jadi emang rumahnya itu di atas, sedangkan gue rumahnya di bawah. Lumayan lah, kisaran 3 kilo, tapi emang gue jarang ke sana. Dan kalau nyamperin jalan kaki kan nggak mungkin, kalau nyamperin pakai angkot juga nggak mungkin kan. Jadi gue di situ sampai 6 bulan ya, 6 bulan di situ gue cuma chatting. Tapi ya itulah namanya zaman dulu itu, chatting lewat Facebook kalau nggak SMS. Belum ada tuh yang namanya WhatsApp, sosial media, Instagram, nggak ada. Paling banter kalau orang elit tuh punya BBM. Tapi gue di situ ngerasa bahagia banget, udah punya kenalan dari Facebook. Oh ya, satu momen kalau lu chat atau lu SMS ya dulu ya, gue SMS pasti kayak nunggu SMS itu berdebar-debar, walaupun kayak nggak dibalas secara langsung. Ada kalanya setengah jam sekali, karena kayak operator SMS itu suka lama, suka delay. Benar nggak? Kayak gitu momen-momen kayak serunya itu di situ. Nah terus akhirnya selama 6 bulan gue bertekad buat yang namanya pengen punya kendaraan gitu, karena goal gue pengen ketemu dia, pengen kelihatan keren, pengen dia itu bangga juga udah kenal sama gue gitu. Kayak gue ngerasa hati gue tuh harus bisa milikin dia. Posisinya kita udah bener-bener kayak baper-baperan, tapi belum nembak lah. Akhirnya 6 bulan gue kerja keras. Jadi waktu SMP gue udah mulai kerja gitu guys. Gue udah mulai ikut kerja. Akhirnya gue nabung, dan gue di situ bisa beli motor sendiri. Dan akhirnya gue bisa nemuin tuh cewek. Janjian. Dia kan rumahnya kayak di komplek gitu ya. Jadi dia nunggu di sana, gue nyamperin. Lo tahu nggak kalau kita mau nyamperin cewek itu deg-degannya kayak gimana? Gue ngerasain itu men. Gue ngerasain yang namanya, wah udah nggak bisa dibayangin kayak lu mau ketemu siapa gitu. Udah, kalau zaman sekarang kita ketemuan sama cewek, oh ya ketemuan aja gitu, pede aja gitu, nggak ada deg-degan apa, ya udah gitu. Tapi dulu tuh beda banget dulu itu kayak wah spesial, something spesial banget. Jadi kayak aduh di mana ya, gue pokoknya campur aduk deh, nggak bisa dibayangin deh. Kayak hidup lu tuh dipertaruhin di situ. Lucu juga ya kalau dibayangin. Nah pas ketemu, wah benar men, ternyata sesuai dengan apa yang gue ekspektasiin. Tinggi, kulit bersih, putih, pokoknya cantik deh men, cantik. Walaupun dia masih SMP ya, lo tau lah kalau anak-anak SMP yang unyu-unyu kayak gimana. Nah terus di situ gue mikir, wah kalau gue ketemu sama dia ngobrol di komplek kayak gini, kayak dulu tuh kayak anak SMP ketemu itu emang kayak biasa aja. Tapi kalau boncengan motor itu kayak diketawain men. Kalau ada orang-orang yang atau bocil-bocil, kalau sekarang kayak bocil-bocil yang ngumpul itu kayak, woi itu tuh cie pacaran kan, gitu-gitu diolok-olok gitu. Nah, gue ngerasa kayak malu banget gitu. Akhirnya gue nyari tempat yang gak terlalu banyak bocil-bocilnya, yang gue sedikitnya bisa ngobrol. Lo tau gak, obrolan-obrolan yang dibahas itu gak ada yang penting, cuma nanya tadi sebelum kesini ngapain di rumah, oh gitu. Terus kayak nanya-nanya
sukanya ngapain, hobi-hobi ngapain kayak gitu. Terus nanya-nanya seputar sekolah kayak gitu-gitulah. Pokoknya nggak ada hal-hal penting. Tapi di situ tuh ngerasa asik banget itu, ngerasa happy banget. Lu tau waktu pulang dari situ, di sepanjang jalan itu nggak kebayang, nggak lupa sedikit pun momen-momen pas ketemu dia tuh nggak lupa. Mungkin ada yang ngerasain kayak gitu, tapi di situ kayak serunya tuh di situ. Sampai pulang ke rumah, wah gak lama. Dan lu pasti ngalamin kalau udah ketemu sama cewek, pasti bilang, ih makasih udah dianterin kak pulang. Jadi kayak gue tuh nganterin pulang dia gitu ke rumah. Itu hal cuma nganterin aja udah kayak makasih ini oh seneng banget. Dan kayak gitulah pokoknya. Di situ kayak berbunga-bunga lah. Terus waktu berjalan, ya namanya juga cinta anak kecil, udah bisa dibilang cinta monyet kayak gitulah. SMP, terus gue udah lulus sekolah, otomatis dia kan naik kelas juga ya kan. Udah lulus sekolah, gue naik ke SMA, gue dilanjut di SMK. Dari situ mulai yang namanya perubahan nih, karena kan kayak mulai kenal lingkungan baru ya. Mungkin dia juga kenal lingkungan baru. Tapi gue di situ kayak ngerasa punya pacar itu, oh senang banget. Itu gue udah jadian dan nembaknya, oh ya. Jadi waktu gue nembak itu, wah men, nggak kebayang bener-bener. Itu yang bener-bener gemeteran men, kerasa banget. Gue ngomong, sebenarnya simpel gak mau jadi pacar aku kan, tapi itu kayak berat banget kan. Kayak lu lagi ujian nasional, ujiannya matematika, nah itu deg-degan men. Tapi gue beraniin ngomong ucapan balelol, ucapan gue gak jelas, dan dia pun pasti ngerasa deg-degan sih. Gue rasa dia juga deg-degan. Tapi sebelum dia ngomong juga kita udah tahu kalau kita ketemu itu mau nembak. Akhirnya gue udah jadian. Nah pas momen-momen lagi sayang-sayangnya, pas momen lagi kangen-kangennya, gue ngerasa bahagia-bahagianya, selalu ngangenin dia, itu gue harus lost contact. Karena waktu itu gue hilang handphone. Jadi gue hilang handphone, gue lost contact. Masih kontak seberapa hari sekali, itu pun lewat Facebook kalau gue ke warnet. Karena gak mungkin gue ke warnet terus. Dulu warnet mahal men, uang ongkos jajan gue gak seberapa, pakai warnet ada habis. Nah jadi udah lama gak kontekan. Ternyata pas beberapa bulan gue beli handphone lagi, gue coba chat lagi kayak normal. Iya udah beli handphone baru nih segala macam, wah gue bahagia, gue chatting lagi. Tapi lo tau nggak, besok malamnya dia bilang kayaknya biasalah, kayak basa-basi gitu. Dan akhirnya ternyata apa, dia mutusin gue karena alasan dia lagi gak mau fokus buat pacaran. Tapi gue bilang itu bullshit. Selama gue gak pegang handphone, gue gak tahu dia ngapain. Mungkin dia banyak teman, tau lah anak-anak labil, deketin sama orang gampang, chat sama orang gampang. Anak SMP kayak gitulah dulu. Dan akhirnya gue diputusin lagi sayang-sayangnya, dan itu berat men. Sakit hati banget. Gue pengalaman gak makan itu pas itu. Jadi gue gak makan, bener-bener kayak
nggak makan itu karena sakit hati, karena males, karena kecewa, campur aduk, nama juga bocil, pokoknya kayak gitu deh. Dan lu tau nggak, momen-momen yang bikin gue sakit hati itu gue harus lampiasin lewat yang namanya rokok. Dulu rokok itu ya itu bukan pertama kali gue ngerokok sih, cuma gue waktu itu rokok itu kayak hal yang kalau seumuran gue ngerokok itu kayak wah bad boy banget deh. Ngerokok itu nggak berani di umum, beraninya di belakang kayak gitu. Nah gue di situ kayak ngerokok 3 batang tanpa berhenti tuh bisa. Kalau sekarang sih udah biasa, dulu tuh luar biasa banget kalau gue lampiasin gue lewat rokok itu. Dan akhirnya apa, gue ngerasa wah seminggu 2 minggu bener-bener gak hilang kecewanya men. Dan gue stalking bener-bener gue di stalking, gue coba buat kenapa, ayo dong jangan putus atau gimana gue terus berusaha karena gue lagi sayangnya gue chatting ini. Dan akhirnya apa, hal yang tersakit yang gue pernah lakuin, nomor dia ganti, Facebook gue diblokir, otomatis gue nggak bisa kontak dia sedikit pun. Kalau dulu men, stalking itu susah. Stalking tuh harus benar-benar pinjam handphone orang, harus benar-benar ngandelin orang lain. Aduh, bikin Facebook, email itu agak susah men, kayak gitu. Akhirnya gue ngerasain sakit banget, sakit hati itu sedalam-dalamnya. Ya namanya juga anak dulu ya, kayak pastilah hampir kayak semua orang yang dulunya suka menyenangi ciwi-ciwi, mengagumi, mau belajar dengan alamnya dia menyukai seseorang itu kayak gitulah. Gue ngerasain sakit itu sampai gue di yang namanya fase flat, bener-bener flat. Gue nggak ngerasain pengen suka lagi sama cewek, gue nggak ngerasain yang namanya pengen dideketin cewek, gue acuh sama cewek. Gue ngerasain itu dari pertama masuk SMA sampai kelas 3 SMA. Fase itu sangat menyakitkan men. Dan ada momen-momen saat gue udah putus sama dia 2 tahun, gue pakai motor pulang sekolah, itu gue gak sengaja lewat sekolahnya dan dia lagi jalan sendiri. Saat itu gue gak sengaja ngelihat mukanya dan dia juga ngelihat muka gue. Lu tau nggak perasaan di situ kayak gimana? Perasaan yang bener-bener campur aduk. Entah gue harus diem, entah gue perasaan gue terbayarkan udah bisa lihat dia lagi, atau gue kayak gimana, munafik, jaim, segala macem. Udahlah di situ juga campur aduk. Tapi lebih berat ke rasa sakit hatinya itu tumbuh lagi gitu. Kayak lu pernah ngerasain gak sih saat ngebayangin air mata lu tuh kayak jatuh gitu? So sad man. Itu pengalaman gue. Dan akhirnya gue terjatuh kayak gitu ya, hampir hitungan waktunya hampir 3 tahun. Dan disitu gue mulai yang namanya nggak bisa kayak gini terus. Udah mulai dewasa lah, tapi kayak dia tuh masih ada di belakang gue gitu, masih ada bayang-bayang. Tapi gue akhirnya punya pacar baru, gue punya kehidupan baru, gue punya goal baru. Saat itu dia udah mulai buka blokiran gue guys. Jadi saat momen itu, saat gue memperbaiki diri gue, dia udah buka blokiran Facebook gue tuh. Dan apa yang gue tahu, ternyata dia udah punya pacar baru. Lu nggak tahu dia punya pacar baru berapa, tapi yang tahu dia udah punya pacar baru kayak gitu. Ya udahlah,
Jadi gue anggap antara gue seneng, biasa aja, dan lain-lain. Akhirnya gue jalanin sama pacar gue yang baru di SMA beberapa bulan doang. Tapi gue jujur sih, waktu gue pacaran lagi gue nggak 100% bener-bener kayak suka, bener-bener seneng, nggak, tapi kayak mengisi kekosongan yang kayak udah lama gue coba lagi kayak gitu buat ngisi kekosongan. Entah apa yang terjadi atau entah apa yang merasuki, ternyata cewek gue yang mantan waktu itu, berarti dia udah kelas 3 SMP ya, dia udah mau SMA lagi. Pas dia mau SMA lagi, kalau nggak salah udah masuk SMA deh, tapi kayak awal-awal gitu, dia ngontak gue, kayak ngobongin gue, hai apa kabar, di Facebook kayak gitu. Gue sih kayak antara, kalau gue jaim, gue ngeliatin banget kalau gue masih kayak sakit hati, jadi gue biasa aja lah, kayak oh ya hai juga, apa kabar ini. Terus di situ kayak dia minta kalau buat bisa chatting sama gue, temenan sama gue. Diminta kayak nomor handphone gue lagi, karena mungkin nomor handphone gue dulu udah dibuang sama dia, nggak tau lah, kayak gitu. Akhirnya dia minta nomor telepon gue, chatting. Di situ gue sempet kayak berpikir buat balik lagi sama dia, tapi kayak gimana gitu ya, momennya kayak sakit hatinya tuh kayak nusuk terus gitu men. Jadi saat dia udah comeback, tapi sakit hati yang dulu itu karena terlalu lama momennya, kayak tiga tahun lah. 3 tahun itu kan lama banget men. Itu kayak naik lagi, nguap lagi, dan akhirnya apa, akhirnya selama gue chatting sama dia, ini gue lebih ke rasa kecewa gue muncul lagi, dan gue di situ mutusin buat yang namanya oke, stop, gue nggak akan hubungan lagi sama dia. Mungkin kalau Tuhan menyetujui kalau gue harus bisa temenan sama dia, ya oke, gue nggak masalah. Tapi intinya gue nggak akan berusaha buat pengen dekat lagi sama dia kayak gitu ya, kayak gitulah. Akhirnya gue punya kenang-kenangan, disebut pahit ya, pahit, tapi itu bisa bikin kayak cerita lu buat masa lalu gitu. Mungkin nggak cuma gue doang, tapi beberapa orang yang mungkin lebih sedih dari gue, tapi itu bisa bikin gue termotivasi, gue belajar, gue bisa bikin gue dewasa. Kalau hal-hal seperti itu tuh nggak usah, sebenarnya nggak usah terjadi. Tapi yang gue kangenin ada masa-masa dulu itu, kayak dulu kenalin sama cewek ya udah bener-bener kayak penasarannya itu ada. Beda sama sekarang, kayak lu penasaran sama cewek lu tinggal lihat Instagramnya, kelar deh semuanya. Tapi kalau dulu emang kayak penasaran itu besar banget, karena lu nggak tahu dia, lu nggak tahu fisik dia, lu nggak tahu hampir mungkin suara dia juga lu samar-samar nggak tahu dia kayak gimana sifatnya, tinggi atau gimana. Itu lu bener-bener penasaran dulu kayak gitu kan. Tapi kalau sekarang lu mau tahu cewek ya semuanya tahu, sampai kayak dia hobi apa nih, kita semuanya udah tahu lah lewat Instagram. Oke, mungkin segitu dulu sharing dari gua, obrolan dari gua. Semoga bisa bermanfaat buat kalian juga, bisa belajar, bisa berbagi juga. Oke, thank you.